Bellingham bisa jadi kunci Madrid rekrut Erling Haaland. Real Madrid dikabarkan sangat berminat membajak striker Manchester City Erling Haaland. Ambisi Los Blancos merekrut Haaland itu bisa terbantu dengan peran sosok Jude Bellingham. Menyusul saga transfer Kylian Mbappe yang berlarut-larut dan rumit, Los Blancos dilaporkan mengalihkan bidikan ke Erling Haaland. Menariknya, Haaland sempat berbagi ruang ganti dengan Bellingham, yang kini menjadi andalan lini depan Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sangat membutuhkan tambahan pemain nomor 9 untuk mengisi kekosongan setelah ditinggalkan Karim Benzema yang hijrah ke Arab Saudi. Saat ini Real Madrid mengambil solusi sementara dengan meminjam Joselu dari Espanyol, tetapi performanya masih suam-suam kuku. Pemain Spanyol berusia 33 tahun itu hanya mencetak 5 gol dalam 16 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid musim ini. Sebaliknya, pemain baru Jude Bellingham menjadi pencetak gol utama bagi Ancelotti. Ia membukukan 13 gol dalam 14 penampilan di semua kompetisi. Namun demikian, Real Madrid tetap membutuhkan striker murni untuk solusi jangka panjang. Menurut berbagai laporan, seperti dikutip Sportskida pada Senin 20 November 2023, Real Madrid rupanya telah menyerah membidik Kylian Mbappe setelah pengejaran yang membosankan. Sebaliknya, mereka kini ingin merekrut mesin gol Manchester City Erling Haaland untuk posisi nomor 9. Seperti dilansir El Nacional, penyerang asal Norwegia itu memiliki klausul pemutusan dalam kontraknya dengan Citizens, yang memungkinkan berpindah klub dengan biaya 200 juta euro atau setara 3,36 triliun. El Nacional juga mengklaim kehadiran Jude Bellingham dapat membantu Real Madrid dalam perburuan Haaland. Dua ini adalah rekan satu tim selama beberapa musim di Borussia Dortmund serta tampaknya memiliki hubungan yang baik. Benarkah waktu degradasi Man City sudah ditetapkan? Manchester City sudah mendapat keputusan kapan mereka akan terdegradasi dari Liga Inggris Premier League ke divisi Championship. Dalam beberapa waktu terakhir, isu soal degradasinya Manchester City dari Premier League memang masih terus santer terdengar. Menurut laporan The Times, Manchester City berpotensi mendapat hukuman pengurangan 30 poin hingga turun ke kasta kedua Liga Inggris akibat melanggar peraturan Financial Fair Play atau FFP. Ternyata ada perkembangan dari skenario tersebut. Laman X Transfer News Live menyebutkan bahwa waktu terdegradasinya The Citizens sudah ditetapkan. Dalam unggahan mereka yang mengutip dari laporan Sunsport, Transfer News Live juga menuliskan bahwa kekacauan akan terjadi kalau Manchester City memang terbukti melakukan pelanggaran FFP. Manchester City sudah mendapat peringatan bahwa mereka bisa menghadapi deadline pada awal tahun depan. Kekacauan akan terjadi kalau terbukti bersalah, tulis akun tersebut. Meskipun demikian, hal tersebut juga berarti bahwa posisi Manchester City pada musim 2023-2024 masih aman. Mereka masih akan melanjutkan kompetisi di Premier League. Namun, kalau terbukti bersalah telah melanggar aturan FFP, Pep Guardiola dan skuad asuhannya wajib berjuang di divisi Championship musim depan. Selain Manchester City, rival berat mereka, Chelsea, juga terkena imbas dari kasus tersebut. The Blues juga menghadapi pemeriksaan mengenai dugaan pembayaran yang terhubung dengan mantan pemiliknya Roman Abramovich. Joao Neves di antara MU dan Man City. Dua bintang Portugal Bernardo Silva dan Bruno Fernandes saling melontarkan pujian untuk bintang muda Benfica Joao Neves. Keduanya kini saling membujuk pemain 19 tahun itu untuk bergabung ke klub masing-masing. Joao Neves yang sering dipasang sebagai gelandang bertahan mampu tampil gemilang menggantikan Enzo Fernandez yang hijrah ke Chelsea. Awalnya ia hanya menjadi pengganti, namun pelan-pelan sukses merebut posisi sebagai starter. Timnas Portugal pun mengganjarnya dengan pemanggilan sejak bulan lalu. Meski selalu masuk dari bench, ia sudah mencatatkan 3 penampilan bersama Selecao. Joao Neves pun digadang-gadang akan menjadi salah satu bintang masa depan Selecao das Guinas. Kalau sudah begitu, klub-klub besar Eropa pun pastinya akan segera memburunya.
Metro UK pun melaporkan bahwa tim pemandu bakat Manchester United sudah memantaunya dalam beberapa kesempatan. Fernandes juga berharap Setan Merah segera mengakui sisinya. Pelatih Man United Erik ten Hag yang akan memutuskan dia memiliki tempat atau tidak di klub. Dia adalah pemain hebat. Namun, apakah ia punya tempat? Itu tergantung pelatih, ujar Fernandes pada pekan lalu. Bernardo Silva selalu ditanyai hal serupa. Ternyata ia pun juga ingin Joao Neves pindah ke Manchester. Namun, untuk bermain membela City bukan United. Jika saya bisa, saya akan melakukan sesuatu agar ia pergi ke Manchester City. Saya jelas ingin melihat Joao bergabung dengan City ketimbang MU, ujar Silva. Lalu, ajakan siapa yang kira-kira akan memikatnya? Wonderkid PSG ini dilirik Manchester City. Wonderkid milik PSG, Warren Zaïre-Emery, dikabarkan masuk pantauan klub Sultan Premier League Manchester City. Warren adalah pemain hasil binaan Akademi PSG. Ia mulai dipromosikan ke skuad utama klub Paris tersebut pada tahun 2022 yang lalu. Ia menjadi pemain termuda yang memulai karirnya bersama PSG. Ia masih berusia 16 tahun 4 bulan dan 29 hari ketika menjalani debutnya bersama klub tersebut pada kompetisi Ligue 1 musim 2022-2023 lalu saat melawan Clermont. Kemudian, ia pun menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah PSG. Saat berusia 16 tahun, ia sukses menjebol gawang Montpellier pada 1 Februari lalu. Sekarang, ia pun makin dipercaya untuk mengawal lini tengah tim asuhan Luis Enrique tersebut pasca kepergian Marco Verratti. Musim 2023 ini, Warren Zaïre-Emery terus menunjukkan performa yang semakin ciamik. Ia pun sudah mencatatkan 5 assist dari 11 laga bersama PSG. Penampilannya itu akhirnya disebut menarik perhatian Manchester City. Klub Sultan Premier League itu dilaporkan tertarik untuk memboyongnya ke Etihad Stadium mungkin pada Januari 2024 nanti. Rumor ini dimunculkan oleh Sport Zone. Media itu menambahkan Bayern Munchen juga tertarik untuk memboyongnya. Akan tetapi, City maupun Bayern mungkin akan dipaksa gigit jari. Pasalnya ia disebut telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk menekan kontrak baru di Parc des Princes. Namun sampai sekarang masih belum ada hitam di atas putih sebab ada beberapa hal kecil yang harus didiskusikan lebih lanjut lagi.